Belajar bahasa Inggris dari film The Revenant. Nah, jadi ini salah satu film yang keren banget yang harus teman-teman tonton. Dan film ini juga menang Oscar di tahun 2015. So, buat kamu yang lagi nyari-nyari film yang bagus, kamu bisa banget guys nonton film ini. Dan aku pribadi ngasih rating 9 untuk film ini. Karena film ini emang sebegitu kerennya guys. Nah, untuk genre filmnya lebih ke arah survival ya guys. Seperti biasa, kita bakal coba bedah bahasa Inggris dari film. Kita bakal bahas mulai dari vocabulary, grammar, pronunciation, dan lain-lain. So, nggak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Where did you learn that? Father was a doctor. Bridger. Captain, we got a swarm of tree niggers out here waiting to finish the job. Hold that. Yes. Nah, barusan dia itu habis benerin tangan temennya yang patah. Dan temennya ini nanya, "Where did you learn that?" Di mana kamu belajar itu? Karena dia belajarnya pasti udah di masa lalu, makanya bertanyanya pakai did ya guys di sini. Jadi untuk kita nanya-nanya yang masa lalu, kita pakai kata did. Contoh lainnya kita bisa bilang, "Where did you go?" Kamu tadi pergi kemana? Why did you do that? Kenapa kamu tadi melakukan itu? Jadi did itu digunain untuk nanyain hal yang udah lampau ya guys. So, kalau kalimat versi kamu gimana? Tulis di komentar ya. Nah, terus dia bilang, "My father was a doctor." Ayahku dulu seorang dokter. Jadi, kalau misalkan kita bilang, "My father is a doctor," berarti ayahku seorang dokter. Kalau kita bilangnya, "My father was a doctor," artinya ayahku dulu seorang dokter, gitu guys. Jadi, kalau untuk konteks sekarang yang biasanya kita bilang is, kalau di masa lalu kita ganti jadi was ya guys. Contoh lainnya, "I'm happy," aku senang. Kalau kita bilangnya I was happy, itu artinya aku tadi senang gitu. Contoh lainnya, she is tired, dia lelah. Kalau kita bilangnya she was tired, dia tadi lelah gitu. Nah, dia bilang captain. Nah, jadi teman-teman kalau dengar pengucapan, dia bukan bilang kapten, tapi dia bilangnya captain. Jadi pengucapannya bukan kapten ya guys. Kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya captain, atau bisa juga yang kayak gini, captain. Oke guys. Nah, dia bilang we got a swarm of three niggers. Jadi we got di sini artinya bukan kita mendapatkan ya guys. Tapi we got di sini artinya ada. Contoh lainnya kita bisa bilang kayak gini, "Bro, we got a problem." Bro, kita ada masalah. Jadi we got a problem bukan kita mendapatkan masalah, tapi kita ada masalah gitu guys. So contoh konteksnya di sini, we got a swarm artinya ada swarm. Swarm ini artinya segerombolan. Jadi ceritanya dia lagi dikejar gitu ya guys. We got a swarm of three niggers. Ada segerombolan orang-orang Indiana. Jadi niggers itu orang-orang Indiana gitu ya guys. Jadi three niggers itu sebutan untuk orang pribumi Indiana gitu ya guys. Kalau teman-teman nggak tahu orang Indiana itu kayak gimana, boleh cari di Google. Out here waiting to finish the job. Jadi kan barusan dia bilang kalau ada orang-orang niga out here, di luar sini gitu. Maksudnya di dekat-dekat mereka itu ya guys. Karena ceritanya mereka lagi dikejar nih. Waiting to finish the job. Menunggu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Maksudnya di sini membunuh mereka ini ya guys. Where did you learn that? Father was a doctor. Bridger. Captain, we got a swarm of tree niggers out here waiting to finish the job. Hold that. Yes. Captain, losing this boat is a goddamn mistake. Besides, the reed ain't that stupid. We keep it, we can lay it up around Hours Peak. Quit acting like you know what you're talking about, Fitzgerald. Ain't nobody talking to you. Nah, barusan dia bilang, "Captain, losing this boat is a goddamn mistake." Kehilangan perahu ini is a goddamn mistake. Goddamn itu cuma penekanan yang sama artinya dengan really ya guys. Atau di bahasa Indonesia kita bilangnya benar-benar gitu. So, is a goddamn mistake artinya adalah benar-benar kesalahan atau kesalahan besar ya guys. Jadi ceritanya di sini, karena mereka ini lagi dikejar dan mereka sengaja keluar dari perahunya atau ninggalin perahu itu dan biarin perahunya hanyut ya guys. Jadi makanya di sini dia bilang losing this boat, kehilangan perahu ini karena mereka sengaja ya guys ninggalin perahunya tadi. Mungkin mereka mikirnya biar udah dikirain meninggal kali ya guys ya. Oke lanjut. Nah di sini ada kata yang keren nih guys. Re ain't that stupid. Re ini jadi nama orang yang ngejarnya itu ya guys. Ain't that stupid. Nah kata ain't ini mungkin teman-teman sering dengar kali ya. Jadi ain't ini dipakai untuk menggantiin semua kata negatif di bahasa Inggris. Contoh misalkan kita bilang don't, didn't, will not, haven't. Ini semua bisa kita ganti dengan ain't. Jadi untuk kalimat negatif, kita nggak perlu lagi mikir-mikir tenses ya guys. Kita cuma tinggal bilang ain't. Tapi ingat, ini di situasi informal ya. Re ain't that stupid
Siri ini tidak begitu bodoh. Jadi that di sini artinya begitu ya guys. Nah, jadi kalau teman-teman ngeh, that ini banyak banget ya guys artinya di bahasa Inggris. Bisa artinya itu, bisa artinya yang, bahwa, bisa diartin begitu. Ya, jadi emang kayak gitu ya guys bahasa Inggris. Satu kata itu punya banyak arti. Nah, untuk that yang konteks begitu, contoh lainnya kayak gini. His home is not that far from here. Rumah dia tidak begitu jauh dari sini, gitu. Nah, kalau kamu udah paham, coba tulis kalimat versi kamu di bawah, nanti kita coba diskusi. Nah, dia bilang, we keep it, kita simpan aja kapalnya ini maksudnya. Jadi, dia ini nggak setuju ya guys sama usulan buat ninggalin kapal tadi. Makanya dia bilang kayak gini, we keep it, kita simpan aja kapalnya gitu. We can lay it up, kita bisa menyandarkannya, atau konteks kapal di sini artinya melabuhkannya ya guys. Kita bisa melabuhkannya around Arrows Peak, di sekitaran Arrows Peak. Jadi Arrows Peak ini nama tempatnya ya guys. Nah, di sini temannya gunain expression yang keren banget ya guys. Quit acting like you know what you're talking about. Quit di sini maksudnya sama dengan stop, berhenti, acting. Nah, acting like you know what you're talking about, ini expression yang artinya sok tahu. Jadi artinya itu berhenti sok tahu, katanya gitu. Jadi kalau kita artiin secara perkata, ini artinya berhenti bertingkah seperti kamu tahu apa yang kamu ucapkan gitu. Jadi maksudnya di sini tuh dia sok tahu ya guys. Nah, jadi ini expression yang keren banget yang kamu bisa pakai kalau misalkan ada teman kamu yang sok tahu ya. Emang sih ini expression agak panjang dikit, tapi kamu bakalan keren banget kalau bisa tahu expression yang kayak gini. Nah, karena dia kesel diajakin tadi guys, dia bilang, ain't nobody talking to you. Nggak ada yang ngomong sama kamu gitu. Atau bahasa santainya kita bisa bilang, gue nggak ngomong sama lu gitu. Captain, losing this boat is a goddamn mistake. Besides, the read ain't that stupid. We keep it, we can lay it up around Arrows Peak. Quit acting like you know what you're talking about, Fitzgerald. Ain't nobody talking to you. You move along, Fitzgerald. That's an order. Listen to me. We only have a couple hours of light left. We gotta stash these pelts and get rid of the boat. Let's go. Nah, tadi si kaptennya bilang, you move along, Fitzgerald. Jadi ceritanya di sini, si Fitzgerald ini lagi maki-maki si Leonardo DiCaprio ini ya guys. So, si kaptennya itu bilang, you move along. Nah, you move along ini artinya, udah biarin aja dia sendiri gitu guys. Jadi si dia ini disuruh move along. Nah, jadi you move along ini artinya expression untuk nyuruh pergi ya guys. Jadi karena dia lagi maki-maki orang, makanya si kaptennya nyuruh dia pergi gitu. Si kaptennya bilang, you move along, Fitzgerald. Artinya udah kamu pergi aja gitu. Nah, kaptennya bilang, that's an order. Itu perintah gitu. Jadi order itu artinya nggak selalu memesan ya guys. Order itu bisa juga artinya perintah. Contohnya di sini dia bilang, that's an order. Itu perintah gitu. Nah, dia bilang, listen to me. Dengerin aku. Walaupun di subtitlenya dia cuma bikin listen aja ya guys. Tapi kalau kita dengar tadi, dia bilangnya listen to me. Dengarkan aku. Nah, di sini subtitlenya bilang there's only. Padahal si kaptennya tadi bilang we only have. Jadi we only have, kita hanya punya a couple hours. A couple ini artinya sama dengan some, yang artinya beberapa. Jadi we only have a couple of hours. Kita hanya punya beberapa jam of light left. Dari terang meninggalkan. Maksudnya di sini sebelum gelap gitu. Jadi sebelum terangnya ini hilang gitu guys. Jadi dia bilangnya kita cuma punya beberapa jam sebelum gelap gitu. Nah, terus dia bilang, we gotta stash these pelts. We got to ini artinya kita harus. Atau got to ini biasanya orang singkat jadi gotta. Jadi we gotta, kita harus stash. Stash di sini artinya menyimpan ya guys. These pelts. Pelts itu artinya bulu-bulu binatang atau kulit-kulit binatang gitu ya guys. Jadi these pelts ini artinya kulit-kulit binatang ini gitu guys. Nah, mungkin kita ada pertanyaan nih, apa beda antara this yang ini dengan this? Jadi kalau this itu artinya ini tapi untuk satu benda. Contohnya this book, buku ini. Kalau yang tulisannya kayak gini, bacaannya this, artinya juga ini tapi untuk banyak benda ya guys. Contohnya these books. Jadi bukunya ada banyak, kita bilangnya these books. Oke? Okay? And get rid of the boat. Nah, get rid ini artinya bisa memusnahkan atau menyingkirkan ya guys. Nah, untuk konteks di sini artinya menyingkirkan. Jadi dia bilang, and get rid of the boat. Dan menyingkirkan perahunya gitu. Nah, jadi kan ceritanya mereka emang pengen buang perahunya ya guys. Makanya dia bilang, get rid of the boat. Menyingkirkan perahunya gitu. You move along, Fitzgerald.
That's an order! Listen to me! We only have a couple hours of light left. We gotta stash these pelts and get rid of the boat. Let's go! Proper thing to do would be to finish him off quick. Unless he has a chance of pulling through. Pull him through. You saw what that Grizz did to him. He'll be dead inside an hour. Yeah, we all will be if you don't quit wailing like that. Nah, tadi dia bilang, the proper thing to do would be, proper ini bisa artinya tepat atau benar ya guys. Jadinya di sini, hal yang benar untuk dilakukan, would be ini artinya adalah. Nah, would be ini kata yang bagus banget teman-teman pakai, terutama teman-teman yang mau scoring di bahasa Inggris, contohnya untuk beasiswa atau interview kerja. Daripada bilang is terus untuk adalah, teman-teman bisa bilang would be. Contoh lainnya, kita bisa bilang kayak gini. My favorite food would be noodles. Makanan favoritku adalah mie, gitu guys. Jadi, kita bilangnya nggak my favorite food is noodle. Tapi, my favorite food would be noodles. Oke, jadi jangan ngomong is terus ya. Level up bahasa Inggris kamu dengan vocabulary yang kayak gini. Kalau kamu punya contoh lain, boleh tulis di komentar ya. Oke, kita lanjut. To finish him off quick. Nah, finish him off ini artinya menghabisi ya guys. Jadi, finish him off quick, menghabisi dia dengan cepat. Jadi, arti keseluruhannya, hal yang paling benar dilakukan adalah menghabisi dia dengan cepat gitu. Nah, terus temannya bilang, unless, kecuali jika, he has a chance, dia punya peluang, of pulling through. Nah, pulling through ini namanya phrasal verb ya guys. Jadi, kalau teman-teman pengen level up bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa belajar banyak tentang phrasal verb ini. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang phrasal verb, teman-teman bisa cari di Google ya. Nah, jadi pulling through ini phrasal verb yang artinya pulih gitu guys. Jadi, pulih dari penyakit atau dari luka gitu ya guys. Nah, contoh lainnya, teman-teman bisa bilang, the doctor says she will pull through. Dokter bilang dia akan pulih gitu guys. Jadi ingat ya, pull through atau pulling through itu artinya pulih. Nah, jadi temennya nyangkal gitu ya guys. Terus dia bilang, pulling through artinya pulih. You saw what that Grace did to him. Jadi kan dia nyangkal ya. Menurut kamu bakalan pulih. You saw, kamu lihat, what that Grace did to him. Apa yang Grace itu artinya beruang ya guys. Mungkin teman-teman pada taunya beruang grizzle ya. Jadi Grace itu bisa diartiin beruang juga ya guys. Jadi what that Grace did to him, apa yang beruang itu lakukan padanya. Nah, kalau teman-teman penasaran apa yang dilakukan beruang itu, teman-teman harus nonton filmnya. Nah, jadi ceritanya dia ini nyangkal ya guys, kalau temannya itu bakalan pulih. Terus dia bilang, he'll be dead inside 1 hour. He'll itu singkatan dari he will, jadi he will be dead, dia akan mati inside an hour, dalam 1 jam. Jadi menurut temannya ini dia bakalan mati dalam 1 jam karena insiden beruang tadi ya guys. Nah, terus dia ini bilang, yeah, we all will be, kita semua akan, maksudnya akan mati ya guys. If he don't quit wailing like that. Jika dia don't quit, tidak berhenti, wailing like that. Wailing ini artinya meraung karena kesakitan gitu ya guys. Jadi wailing like that, meraung seperti itu. So, arti keseluruhannya, ya kita semua akan mati jika dia tidak berhenti meraung seperti itu gitu guys. The proper thing to do would be to finish him off quick. Unless he has a chance of pulling through. Pull him through. You saw what that Grizz did to him. He'll be dead inside an hour. Yeah, we all will be if you don't quit wailing like that. So, itu aja video untuk kali ini. Aku harap teman-teman semua belajar sesuatu ya. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video-video yang kayak gini. Oke guys, until next time, bye.